nama aku Andika dengan NIM 240801616. Tahu nggak sih, kalau di Indonesia ada proses yang disebut konversi hak atas tanah. Ini adalah proses mengubah hak-hak lama seperti hak adat atau egendom menjadi hak yang diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum, tapi dalam praktiknya sering muncul masalah seperti sengketa kepemilikan dan penyalahgunaan hak tanah. Makanya penting banget buat kita memahami prosesnya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke latar belakang materi yang akan dijelaskan oleh temanku Safira. Adapun latar belakang masalah yang dibahas, konversi hak atas tanah merupakan proses penting dalam sistem hukum agraria di Indonesia yang mana bertujuan mengubah hak-hak lama, seperti contoh hak adat dan hak egendom yang akan menjadikan hak yang diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Sejak tahun 1960 sendiri, Undang-Undang Pokok Agraria menggantikan sistem pertahanan kolonial dengan konsep yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun dalam keseharian praktiknya, konversi hak atas tanah sangat menghadapi berbagai tantangan, seperti halnya syarat legalitas kepemilikan, penyelesaian sengketa, serta pengakuan hak ulayat masyarakat adat atau masyarakat Indonesia. Kurangnya data akurat dan regulasi yang tidak jelas sendiri menjadikan kasus konflik tanah di Bali yang memperumit proses tersebut. Oleh karena itu, kami mengambil langkah diperlukan pemahaman yang lebih mendalam serta kebijakan yang lebih transparan yang adil untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konversi hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria? Yang kedua, bagaimana proses konversi hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Nomor 3, bagaimana dampak konversi hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria terhadap kepastian hukum bagi pemilik tanah. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh konversi hak atas tanah ulayat terhadap kehidupan sosial masyarakat adat di Bali dengan kasus praktik tidak transparan dalam konversi tanah. Konversi hak atas tanah menurut UUPA. Konversi hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah menurut hukum yang lama, yaitu hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat dan hukum adat, menjadi hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Munculnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjadikan ketentuan yang berada di buku 2 KUH Perdata mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang berada di dalamnya kecuali ketentuan hipotek tidak diberlakukan lagi dan dicabut. Berikut adalah hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama adalah hak milik, yang kedua adalah hak guna usaha atau HGU, yang ketiga yaitu hak guna bangunan atau HGB, yang keempat yaitu adalah hak pakai atau HP, yang kelima yaitu hak sewa, yang keenam yaitu hak membuka tanah, yang ketujuh yaitu hak memungut hasil hutan, dan yang terakhir yaitu hak-hak yang bersifat sementara. Yang selanjutnya terdapat proses konversi hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang dimana proses pengkonversian ini merupakan suatu mekanisme transformatif untuk mengintegrasikan sistem pertanahan kolonial dan adat ke dalam sistem hukum pertahanan nasional. Berikut merupakan tahapan proses konversi hak atas tanah secara umum. Yang pertama, ada identifikasi hak lama, yaitu kita mengidentifikasi status tanah yang dimiliki oleh kita atau suatu individu sebelum Undang-Undang Pokok Agraria itu disahkan atau diberlakukan. Yang kedua adalah pengajuan permohonan konversi, yang dimana pemohon mengajukan ke kantor pertanahan, serta melampirkan bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat hak lama atau bukti surat-surat lainnya, serta melampirkan identitas diri seperti KTP, SIM, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, melakukan penelitian dokumen dan fisik.
Dengan cara BPN akan memverifikasi legalitas suatu dokumen dan fisik tanah. Penelitian ini meliputi penelitian berkas permohonan, yang selanjutnya pengukuran dan pemetaan tanah, pemeriksaan riwayat tanah, serta pengumuman untuk hak milik adat. Yang keempat, yakni BPN akan melakukan pengumuman hasil dari proses konversi hak atas tanah, yang mana BPN akan menerbitkan surat keputusan pemberian hak baru kepada suatu individu atau pemohon, dan ini dilakukan selama 30 hari sebagai bentuk transparansi dari Badan Pertanahan Nasional. Yang selanjutnya ada nomor 5, yakni penetapan hak baru, yang tentunya mengganti hak lama ke sistem hak yang baru, yang dimana hak lama tadi akan diganti oleh sistem hak baru yang diterbitkan dari surat keputusan pemberian hak baru oleh BPN. Yang keenam, yakni pendaftaran hak baru, yaitu BPN akan menerbitkan suatu sertifikat sebagai barang bukti atau sebagai bukti tertulis kepemilikan suatu hak atas tanah, yang tentunya dalam hal pendaftaran ini memerlukan suatu biaya konversi dan biaya pendaftaran. Lalu kita masuk pada dampak konversi hak atas tanah menurut UU PA. Dampak positifnya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, meningkatkan sertifikasi dan pendaftaran tanah di BPN, meningkatkan nilai ekonomi tanah, menyederhanakan sistem hukum pertanahan, mempermudah proses jual beli dan transaksi tanah. Lalu dampak negatifnya, meningkatnya sengketa akibat tumpang tindih hak, hilangnya hak ulayat masyarakat adat, penyalahgunaan konversi oleh mafia tanah, ketimpangan sosial dalam pemanfaatan tanah, kurangnya sosialisasi mengenai proses konversi tanah, kesenjangan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Studi kasus. Di Bali, banyak kasus konversi tanah ulayat yang menimbulkan ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah. Salah satu contoh adalah kasus di Uluwatu, di mana tanah adat yang sebelumnya digunakan untuk upacara keagamaan tiba-tiba dikonversi menjadi kawasan wisata tanpa persetujuan masyarakat adat setempat. Akibatnya, terjadi konflik yang berkepanjangan antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan investor. Kasus lainnya terjadi di Gianyar, di mana tanah ulayat yang telah dikelola secara turun-temurun oleh desa adat dikonversi menjadi lahan perhotelan tanpa adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat adat. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap tanah mereka sendiri dan memicu proses besar-besaran. Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Transparansi dalam proses konversi. 2. Penguatan regulasi perlindungan hak ulayat. 3. Pemberian sertifikat hak komunal. 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. 5. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Dan 6. Pendidikan hukum bagi masyarakat adat. Kesimpulan, konversi hak atas tanah dalam UU PA menggantikan sistem kolonial dengan sistem nasional yang lebih adil. Proses ini menyesuaikan hak-hak lama ke dalam sistem UU PA, meningkatkan kepastian hukum melalui sertifikasi, serta mengakui hak tanah adat. Namun, tantangan seperti administrasi kompleks dan potensi sengketa memerlukan pendekatan inklusif agar keadilan agraria dan kesejahteraan rakyat terwujud.